Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali ini akan kita bahas adalah berkaitan dengan konsep expected value dan expected utility, atau nama lainnya adalah expected monetary value. Jadi kalau secara gampangnya, expected monetary value itu adalah ketika kita mengambil keputusan itu dipengaruhi atau dilihat dari value-nya atau rupiahnya atau dolarnya secara gampangnya ya. Sedangkan kalau expected utility itu ketika kita mengambil keputusan itu memperhatikan dari tingkat kepuasan kita. Jadi bukan semata-mata hanya dilihat dari nilai rupiah atau dolarnya saja. Nah, kita akan coba lihat bedanya konsep expected monetary value dan utility. Kita mulai dari konsep expected value dulu atau expected monetary value. Misalnya kita dihadapkan pada situasi untuk memilih salah satu di antara alternatif berikut. Ada alternatif A dan B. Alternatif A, Anda mendapatkan reward sebesar $10.000 atau ini sudah pasti langsung dapat reward $10.000 atau peluangnya 1 di sini. Peluangnya 1. Sedangkan alternatif B ada peluang 70% dapat $18.000, 30% kehilangan $4.000. Jadi kalau yang alternatif B itu masih kemungkinan. Kalau dapat rewardnya itu besar, lebih besar dari yang alternatif A tadi. Tapi kalau nggak dapat atau di sini ada peluang 30%, itu justru akan kehilangan sebesar $4.000. Manakah yang Anda pilih? Kemudian ada lagi misalnya alternatif C. Bandingkan alternatif B dengan alternatif C. Alternatif C itu ada 70% peluang Anda mendapatkan reward sebesar 24.600 dan 30% peluang Anda kehilangan $19.400. Jadi ini sifatnya juga masih ada peluangnya. Kalau dapat rewardnya itu lebih besar daripada alternatif B untuk alternatif C karena dapat 24.600. Tapi kalau kehilangannya itu jauh lebih besar daripada kehilangan yang dirasakan kalau kita pilih alternatif B. Nah, kalau kita menggunakan konsep expected monetary value, maka untuk mengambil keputusan alternatif mana yang kita pilih, A, B, atau C, kita hitung dengan basisnya adalah nilainya, value-nya, baik dolar maupun rupiah. Misalnya kita mulai dari yang alternatif A. Alternatif A kita hitung nilai expected value-nya, expected monetary value-nya. Tadi alternatif A itu pasti mendapatkan reward sebesar $10.000 atau tadi $10.000 itu peluangnya 1 pasti didapatkan. Sehingga kalau kita gunakan konsep expected value, maka nilai EV-nya untuk alternatif A adalah 10.000 dikali 1. Ini dolarnya tadi. Ini dolarnya tadi. Ini adalah nilai peluangnya. Adalah nilai peluangnya. Sedangkan untuk EV-nya alternatif B bisa kita hitung dengan cara tadi kalau dia dapat reward itu sebesar 18.000, peluangnya 0,7. Ini tadi dolarnya 18.000, peluangnya 0,7. Kemudian kehilangan sebesar 4.000, maka di sini minus ya. Minus 4.000 itu peluangnya sebesar 0,3. Sehingga di sini diketahui expected monetary value-nya untuk alternatif B adalah 11.400. Ini tadi dapatnya segini dengan peluang 0,7. Kalau ini tadi kehilangannya $4.000, peluangnya 0,3. Nilai expected monetary value-nya segini. Kemudian untuk EV alternatif C, caranya sama. Jadi kalau berhasil, dia memenangkan reward sebesar 24.600
dikali dengan peluangnya 0,7. Kalau dia gagal, dia kehilangan 19.400, maka di sini dikurangi 19.400 dikali dengan peluangnya 0,3. Maka nilai EV-nya adalah 11.400. Untuk yang C. Kita lihat antara B sama C, nilainya sama untuk nilai EV-nya. Sama-sama 11.400. Tetapi kita lihat nominalnya berbeda, sehingga alternatif C terlihat lebih berisiko. Jadi kalau dari sini, kalau dari perhitungan EV yang sudah kita lakukan untuk 3 alternatif, nilai EV yang paling besar adalah EV untuk alternatif B dan C, sama-sama 11.400. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, nominalnya yang C itu lebih besar, atau kalau kita spesifikkan lagi, di sini nominal kehilangannya dia lebih besar, 19.400. Dan sedangkan kalau B, nominal kehilangannya di sini hanya 4.000. Jadi dari sini kita lihat bahwa C itu terlihat lebih berisiko dibandingkan dengan B. Seperti itu. Nah, maka di sini diketahui bahwa konsep EMV atau Expected Monetary Value itu belum memasukkan faktor resiko. Jadi untuk pengambilan keputusan ya kita ambil saja yang nilai EMV-nya itu paling tinggi. Karena itu dianggap memberikan nilai keuntungan yang paling besar. Gitu. Tapi sebenarnya belum mempertimbangkan faktor risiko. Karena konsep expected value kurang tepat untuk digunakan, maka kita coba gunakan konsep expected utility. Expected utility tadi dilihat dari tingkat kepuasannya. Nah, ini adalah konsep utilitas. Jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif yang dicapai oleh seseorang. Di dalam konsep utilitas terdapat perbedaan antar individu dalam menilai keuntungan dalam bentuk uang. Jadi misalnya di sini ada uang sejumlah $10.000. Si A mungkin menganggap bahwa $10.000 itu besar, tapi mungkin menurut individu lain, misalnya menurut si B, bisa jadi $10.000 itu adalah nilai yang kecil. Nah, ini kenapa ada konsep utilitas, karena bagi setiap individu itu bisa jadi terdapat perbedaan dalam menilai value atau uang. Tingkat kepuasan seseorang bisa meningkat luar biasa, misalnya dengan adanya tambahan keuntungan 1 juta. Sementara yang lain tingkat kepuasannya hanya meningkat sedikit. Itu karena tadi ya, setiap individu punya penilaian berbeda terhadap suatu value dalam bentuk rupiah atau dolar. 1 juta menurut seseorang belum tentu, 1 juta menurut seseorang mungkin besar, tapi bisa jadi menurut orang lain 1 juta itu nilainya kecil. Tambahan tingkat kepuasan sangat tergantung pada yang pertama, uang atau barang yang sudah dimiliki. Yang kedua adalah sifat individu. Jadi misalnya si A di awal dia sudah punya uang sebesar 10M. Kemudian dia mendapatkan tambahan lagi uang sebesar 1 juta rupiah. Nah, karena di awal dia sudah punya 10M, maka menurut si A, tambahan 1 juta itu sangat kecil. Atau tingkat kepuasannya dia mungkin nggak akan bertambah, atau mungkin kalau bertambah sangat nggak signifikan. Beda lagi kalau misalnya si A nggak punya uang sama sekali, 0 rupiah, kemudian dia diberikan uang sejumlah 1 juta rupiah. Karena di awal dia nggak punya apa-apa, tiba-tiba dapat 1 juta rupiah, maka tingkat kepuasannya akan meningkat cukup besar atau signifikan. Kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mengambil keputusan. Contohnya, jika ditawari untuk memilih 2 pilihan berikut, mana yang Anda pilih? Ini hampir sama dengan contoh yang konsep expected monetary value tadi. Yang pertama,
diberi uang 100 juta dengan probabilitas 50%, artinya kemungkinan mendapat uang 100 juta sama dengan kemungkinan tidak mendapatkannya. Atau yang kedua adalah diberi uang 40 juta secara pasti. Kalau kita hitung dengan menggunakan expected monetary value, untuk yang alternatif pertama, berarti kita hitung di sini EVA-nya adalah tadi dapat 100 juta, peluangnya 50%. Berarti 100 juta dikalikan dengan 0,5. Kemudian peluangnya setengahnya lagi nggak dapat apa-apa. Berarti dikurangi dengan 50% kali 0. Ya, ini kan sama aja 50% kali 100 juta dikurangi 50% kali 0. Sama dengan 50 juta. Sedangkan untuk yang alternatif kedua, dia langsung dikasih uang 40 juta secara pasti atau peluangnya di sini 1. Maka di sini EV untuk alternatif keduanya adalah ya 40 juta itu sendiri. Karena 40 juta dikali 1. Kalau berdasarkan expected value, maka orang akan pilih alternatif 1. Karena 50 juta lebih besar dari 40 juta atau nilai EVA 1 lebih besar dari EVA 2. Namun, dalam kenyataan banyak orang memilih A2 atau alternatif 2 karena menurut mereka, sekali lagi menurut mereka ya, nilai 40 juta rupiah cukup besar dan terlalu naif kalau kita mau mempertaruhkan 40 juta rupiah untuk mendapatkan 100 juta dengan probabilitas 50%. Jadi daripada dia ngambil resiko milih alternatif pertama tapi akhirnya ternyata nggak dapet apa-apa, dia lebih baik ya udah 40 juta aja nggak apa-apa. Tuh, mungkin sebagian orang akan berpikir seperti itu. Itu kenapa konsep expected monetary value menjadi kurang tepat untuk digunakan. Ditawari untuk dua pilihan berikut. Diberi uang Rp1.000 dengan probabilitas 50%, artinya kemungkinan mendapat uang Rp1.000 sama dengan kemungkinan tidak mendapatkannya. Alternatif kedua diberi uang Rp400 secara pasti. Dan kita hitung EV-nya untuk masing-masing alternatif. Sama caranya dengan tadi, EVB1 Rp500, EVB2 Rp400. Kalau berdasarkan nilai expected monetary value, maka orang akan pilih B1 karena EVB1 lebih besar dari EVB2, 500 lebih besar dari 400. Pertanyaannya, apakah pilihan B1 itu disebabkan karena EVB1 lebih besar dari EVB2 atau ada pertimbangan lain? Jadi ternyata mempertaruhkan uang sebesar Rp400 untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp500 dalam konteks ini tidak menjadi masalah karena tambahan kepuasannya tidak banyak. Karena kalau kita lihat di kasus ini nominalnya itu kan cukup kecil. Jadi orang memilih alternatif B1 bisa jadi orang berani untuk memilih alternatif B1 karena resikonya tidak banyak karena di sini nominal yang digunakan yang dipakai tidak terlalu banyak. Tuh. Kemudian yang C, jika ditawari untuk memilih dua pilihan berikut. Pertama, diberi uang 100.000 dengan probabilitas 50%. Kedua, diberi uang 40.000 secara pasti. Kita hitung EV-nya. EV untuk C1 50.000, EV C2 40.000. Kalau dari nilai EV maka keputusannya pasti kita pilih yang C1 karena 50.000 lebih besar dari 40.000. Tetapi faktanya mungkin beberapa ada yang memilih C1, ada yang memilih C2. Walaupun nilai EV C1 lebih besar dari EV C2.
Sehingga ada faktor lain yang menentukan pengambilan keputusan selain dari expected value. Jadi untuk pengambilan keputusan semata-mata karena tiap individu itu penilaiannya bisa beda-beda, bukan hanya dilihat dari nilai expected monetary value. Faktor tersebut adalah tingkat kepuasan, tadi expected utility. Nah, untuk tingkat kepuasan ditentukan oleh berapa banyak uang atau barang yang sudah dimiliki dan sifat dari pengambil keputusan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Grafik utilitas atau utility curve bentuknya seperti ini. Sumbu X di sini itu adalah nilai wealth in dollar atau kesejahteraan yang ditunjukkan atau direpresentasikan dalam bentuk dolar. Kalau ini adalah nilai utilitasnya, sumbu Y menunjukkan utilitasnya. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin besar dolarnya, maka utilitasnya itu akan semakin besar juga. Karena anggapannya jika nilai dolarnya itu semakin besar, maka tingkat kepuasannya atau tingkat utilitasnya itu juga akan semakin besar pula. Nah, cuman kalau kita lihat di sini untuk contoh utility curve-nya, ini bentuknya dia nggak linear. Jadi dia melengkung seperti ini. Berarti di contoh utility curve-nya ini, sifatnya antara wealth in dollar sama tingkat utilitas itu tidak bersifat linear kalau dari grafik ini. Nah, ini nanti kaitannya dengan tipe atau karakteristik tipe pengambil resiko. Skala utility 1 menyatakan keadaan atau nilai yang paling disukai. Skala utility 0 menyatakan keadaan atau nilai yang paling tidak disukai. Jadi nilai utilitas di sini ini dari 0 sampai 1. 1 itu yang paling sangat puas sekali, 0 itu berarti dia tidak merasakan kepuasan sama sekali. Tiap orang memiliki kurva utility sendiri-sendiri karena tiap orang mempunyai preferensi tersendiri dalam menghadapi resiko. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nanti bentuk kurvanya setiap orang itu akan beda-beda. Tergantung dia tipe pengambil resikonya seperti apa. Nah, ini adalah tipe-tipe risk attitude atau tipe pengambil resiko. Grafik. Ini adalah grafik risk attitude atau grafik-grafik untuk setiap karakter atau setiap tipe pengambil resiko. Jadi di sini dibagi menjadi 3 untuk tipe-tipe pengambil resiko. Ada risk netral, ada risk averse. Risk netral itu berarti dia yang netral-netral aja. Risk averse itu dia berarti yang tidak berani, tipe yang cenderung tidak berani mengambil resiko. Sedangkan risk taker itu dia tipe yang berani mengambil resiko. Kalau untuk risk netral, kurvanya ini bentuknya bukan kurva ya, bentuknya garis lurus seperti ini, linear. Jadi kalau untuk risk netral, nilai dolarnya, nilai rupiahnya, atau nilai expected monetary value-nya itu sama dengan nilai utilitasnya. Jadi nilai EMV-nya kalau risk netral itu sejalan atau linear dengan nilai expected utility-nya atau EU-nya. Jadi kalau menurut risk netral 500 rupiah, misalnya di sini 500 rupiah itu akan memberikan tingkat kepuasan buat dia 0,5. Kalau dikasih 1000 rupiah, maka dia akan tingkat kepuasannya 1. Jadi benar-benar linear antara expected monetary value-nya dengan expected utility-nya.
Sedangkan untuk tipe risk averse atau yang tidak berani mengambil keputusan, kurvanya bentuknya seperti ini, jadi melengkung keluar. Kalau kita bandingkan antara risk averse dan risk netral, misalnya tadi si risk averse dikasih Rp500 itu dia sudah memiliki tingkat kepuasan 0,5. Untuk risk averse itu berarti di sini misalnya Rp300 gitu ya, karena titik di sini kan titik sebelum 500. Nah, sedangkan kalau untuk risk averse dikasih Rp300, dia juga sama memiliki tingkat kepuasan setengah. Jadi gampangnya kalau untuk risk averse itu dia sudah gampang puas dikasih dollar value atau nilai rupiah yang kecil. Tuh, jadi dia lebih cepat puas dibandingkan dengan yang risk netral. Karena itu dia nggak berani ngambil resiko, jadi dia lebih memilih yang pasti-pasti aja deh, yang kecil pun nggak apa-apa nilainya, seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang risk taker kurvanya bentuknya seperti ini, jadi melengkung ke dalam. Atau dia berada di bawahnya risk netral. Risk netral yang garis ini, kemudian ini risk taker yang di bawahnya. Nah, beda dengan yang risk averse, kalau risk averse itu dia cepat puas walaupun dikasih nilai nominal yang kecil. Kalau risk taker dia itu tipenya tidak mudah puas. Jadi kalau kita bandingkan dengan risk averse, kita bandingkan dengan risk netral tadi dikasih Rp500 tingkat kepuasannya 0,5. Nah, risk taker supaya tingkat kepuasannya 0,5, dia harus dikasih yang lebih dari Rp500. Misalnya di sini Rp800 misalnya. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Jadi risk taker dia lebih berani mengambil resiko. Yang penting dia mendapatkan nilai nominal atau nilai rupiah atau nilai dolar yang lebih besar. Gitu.